Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Sejak pagi hari ini sampai siang sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, masih ada demonstrasi yang terjadi di Jakarta, pemirsa. Di Jakarta dan juga di Makassar ada korban jiwa dan juga korban luka dalam demonstrasi yang terjadi kali ini di banyak daerah di Indonesia. Kemudian ada dampak lainnya. Beberapa fasilitas umum rusak akibat demonstrasi yang terjadi kemarin. Kami akan hadirkan ulasannya untuk Anda pemirsa dalam At Large hari ini demonstrasi yang terjadi di Indonesia. Jadi ada beberapa daerah pemirsa kita lihat yang menjadi titik demo atau demonstrasi unjuk rasa yang dilakukan oleh banyak massa di sini. Pertama kita lihat di Jakarta, ada di Polda Metro Jaya, kemudian di DPR RI, di Makobrimob, ada juga beberapa titik di Polres yang tersebar di seluruh Jakarta. Misalnya yang paling banyak kerusakan adalah di Jatinegara. Itu ada lokasi demonstrasi yang terjadi kemarin. Bahkan di Bandung juga ada di gedung DPRD Jawa Barat dan juga di bagian depannya ada rumah dari MPR RI, kemudian di Surabaya, di Gedung Gerahadi, di Makassar, di DPRD Makassar, di Surakarta, ada Makobrimob Solo dan juga di DPRD Surakarta itu terjadi demonstrasi. Di Yogyakarta lokasinya di Mapolda DIY, di Padang juga ada di Mapolda Sumatera Barat, di Jambi di DPRD Jambi dan juga ada di beberapa daerah lainnya. Jadi ada banyak sekali demonstrasi yang terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya juga ada di Bogor. Kita lihat selanjutnya pemirsa, ada satu korban yang kemudian memicu kemarahan masyarakat. Itu adalah korban pada saat terjadi demonstrasi di Jakarta. Ia adalah seorang pengemudi ojek online yang sedang mengantarkan pesanan pada saat terjadi insiden ini. Namanya Afan Kurniawan yang kemudian meninggal dunia karena ditabrak oleh kendaraan taktis atau rantis. Lokasinya pada saat insiden ini terjadi ada di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Jadi pada saat malam itu sedang terjadi demonstrasi unjuk rasa di sekitar DPR RI, kemudian berujung ricuh di kawasan Senayan. Akhirnya aparat kepolisian yang mengamankan lokasi itu memukul massa untuk mundur lebih jauh, sehingga aksi demonstrasi ini terpecah sampai ke kawasan Pejompongan. Nah, dalam insiden ini akhirnya pihak kepolisian menetapkan ada 7 orang yang jadi tersangka. Ketujuhnya merupakan anggota kepolisian, sudah menjalani pemeriksaan oleh pihak berwajib dan ditetapkan sebagai tersangka. Nanti akan mengalami atau menjalani proses hukum lebih lanjut terkait dengan follow up dari insiden meninggalnya Afan Kurniawan ini. Slide selanjutnya pemirsa, ada ungkapan duka cita yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ini disampaikan tanggal 28 Agustus 2025, 2 hari yang lalu. Ia mengatakan, saya sangat menyesali insiden yang terjadi dan mohon maaf sebesar-besarnya atas peristiwa ini. Ia juga langsung mendatangi rumah sakit di RSCM pada saat beberapa waktu setelah insiden ini terjadi dan juga dengan cepat tanggap berusaha untuk memberikan keterangan kepada awak media dan juga kepada masyarakat. Tidak sampai di Kapolri, Kapolda Metro Jaya. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Irjen Pol Asep Edi Suheri. Sama tanggal 28 Agustus 2025, ia mengatakan kalau pihak kepolisian berduka karena kehilangan saudara atas kejadian tadi sore, merujuk tanggal 28 Agustus sore hari, dan menyampaikan permohonan maaf yang mendalam, turut berduka cita sedalam-dalamnya. Kemudian itikat baik juga ditunjukkan oleh pihak kepolisian pemirsa karena sudah menetapkan 7 orang tersangka dalam insiden yang menimbulkan 1 orang korban tewas, Afan Kurniawan. Tidak sampai di situ karena banyak juga korban lain yang menjadi korban luka dalam demonstrasi yang terjadi beberapa hari terakhir. Hari ini masuk ke hari kelima. Dan kemarin tanggal 29 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto juga buka angkat bicara. Ia sampaikan dalam satu video singkat pemirsa dirilis untuk publik. Saya kutip beberapa pernyataannya. Ia mengatakan, seandainya diketemukan berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, maka akan ada tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Maka dia juga mengimbau untuk seluruh bangsa Indonesia untuk tetap waspada terhadap unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin chaos. Jadi Prabowo Subianto menekankan kalau ia juga berduka cita dalam
Video singkat yang dirilis tersebut akan menindak dengan tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Kemudian ia meminta masyarakat untuk tetap waspada terhadap unsur huru-hara yang mungkin saja terjadi menunggangi demonstrasi yang sedang berlangsung di beberapa daerah yang ada di Indonesia.